Anda mungkin ingat kan, beberapa tahun lalu tiba-tiba skuter listrik ada di mana-mana. Semuanya menjanjikan masa depan kota yang lebih hijau, lebih bersih. Tapi, apa yang terjadi ketika janji yang keren itu ketemu sama kenyataan di lapangan yang ternyata jauh lebih rumit? Nah, kali ini kita akan bedah tuntas paradoks startup hijau ini lewat studi kasus Lime. Jadi ini dia pertanyaan besarnya. Awalnya, skuter-skuter ini kan disebut-sebut sebagai pahlawan yang bakal menyelamatkan kota dari polusi dan macet. Tapi apa iya beneran begitu? Atau jangan-jangan kita cuma menukar satu masalah lama dengan satu set masalah baru yang nggak kalah pusing? Yuk kita cari tahu bareng. Untuk menjawab itu semua, perjalanan kita bakal dibagi jadi 5 bagian. Kita mulai dari mimpi awalnya yang indah, terus kita bongkar biaya-biaya tersembunyinya, kita analisis pakai kerangka profit, manusia, dan planet, kita coba rancang ulang solusinya, dan yang paling penting, kita ambil pelajaran utamanya. Oke, kita flashback sedikit ya ke sekitar tahun 2017 sampai 2019. Pada masa itu, ada sebuah visi yang benar-benar keren dan berhasil bikin banyak kota dan investor di seluruh dunia jatuh cinta. Konsepnya sebetulnya simple tapi powerful banget. Lime datang dengan solusi buat masalah last mile atau perjalanan jarak pendek yang sering bikin pusing di kota besar. Mereka menawarkan skuter listrik tanpa emisi yang bisa diakses gampang banget lewat aplikasi di handphone. Kedengarannya jenius kan? Cara kerjanya gampang banget. Cukup buka aplikasi, cari skuter terdekat, scan, dan langsung jalan. Karena nggak ngeluarin asap knalpot, Lime ini langsung dapat citra sebagai pahlawan lingkungan, sebuah impact startup yang sesungguhnya. Dan hasilnya, wah, pertumbuhannya meledak. Cuma dalam waktu singkat, Lime menyebar ke puluhan kota di seluruh dunia. Mereka berhasil gaet jutaan pengguna. Dari kacamata bisnis, ini jelas kesuksesan yang fenomenal. Tapi di balik semua pertumbuhan yang kelihatan gemilang itu, mulai muncul masalah-masalah yang nggak diduga. Nah, disinilah cerita kita mulai berbalik arah, di mana konsekuensi yang nggak diinginkan itu mulai kelihatan jelas banget di jalanan. Dan disinilah letak ironi terbesarnya. Solusi yang dijual sebagai ramah lingkungan ini ternyata malah menciptakan masalah lingkungan yang baru. Inilah inti dari paradoks yang sedang kita bahas. Jadi, kelihatan banget kan ada jurang yang dalam antara janji dan kenyataan. Janji tentang kota yang lebih bersih dan bebas polusi, ternyata realitasnya adalah tumpukan sampah elektronik, trotoar yang jadi berantakan, dan perdebatan sengit sama pemerintah kota. Kalau kita pecah-pecah masalahnya, ada 3 area utama: lingkungan, sosial, dan tata kelola atau governance. Dan yang paling ironis, masalah terbesarnya, hampir setengahnya, justru datang dari isu lingkungan itu sendiri. Coba kita lihat lebih dalam. Pertama, skuternya sendiri ternyata umurnya pendek banget. Seringkali cuma beberapa bulan sebelum akhirnya jadi rongsokan atau sampai elektronik. Kedua, proses pengumpulan dan pengisian dayanya. Ternyata skuter-skuter ini diangkut pakai mobil van yang pakai bensin. Jadi ada jejak karbon tersembunyi yang nggak sedikit. Belum lagi masalah sosialnya. Skuter yang ditinggal sembarangan di trotoar itu jadi gangguan, bahkan bahaya buat pejalan kaki, terutama bagi penyandang disabilitas. Ini akhirnya memicu konflik sama pemerintah kota yang, jujur aja, kaget dan belum punya aturan main yang jelas. Jadilah kekacauan di mana-mana. Oke, masalahnya sudah jelas. Sekarang pertanyaannya, kenapa ini bisa terjadi? Nah, ada satu kerangka berpikir yang sederhana, tapi ampuh banget buat bantu kita membedah bisnis apapun, termasuk Lime. Namanya adalah triple bottom line. Gampangnya gini. Ini adalah cara kita menilai kesuksesan sebuah perusahaan, bukan cuma dari duit atau profitnya aja, tapi juga dari dampaknya ke masyarakat atau people, dan ke lingkungan atau planet. Jadi ada 3 pilar, profit, manusia, dan planet. Nah, pas kita pakai kacamata ini buat lihat Lime, hasilnya jadi terang benderang. Untuk pilar profit, mereka jelas sukses. Model bisnisnya jalan, uangnya masuk. Tapi untuk pilar manusia, nilainya jadi abu-abu. Di satu sisi kasih kemudahan, tapi di sisi lain bikin gangguan. Dan untuk pilar planet, wah nilainya merah. Dampaknya justru negatif karena sampah elektronik dan jejak karbon dari logistiknya. Oke, cukup keripiknya. Sekarang kita bahas solusinya. Gimana caranya perusahaan kayak Lime ini bisa berbenah diri dan jadi beneran berkelanjutan? Ternyata ada kok jalannya. Nah, ini dia resepnya. Ada 5 langkah kunci yang bisa diambil. Mulai dari hal yang paling dasar, yaitu desain produknya, cara mereka beroperasi sehari-hari, sampai cara mereka mengukur dampak secara keseluruhan. 2 langkah pertama ini benar-benar jadi fondasinya. Desain skuternya harus diubah, bikin jadi lebih kuat, lebih tahan banting, dan yang penting, modular. Jadi kalau ada yang rusak, cukup ganti komponennya, bukan buang seluruh skuternya.
Terus, operasionalnya juga harus hijau. Pakai van listrik dong buat angkut dan ke-charge skuternya, biar jejak karbonnya beneran minim. Langkah selanjutnya, kerjasama dengan pemerintah kota itu wajib buat zona parkir khusus biar skuternya nggak berantakan lagi. Dan yang paling penting, modal bisnisnya harus diubah. Fokusnya jangan cuma ngejar jumlah skuter sebanyak-banyaknya, tapi gimana caranya satu skuter bisa dipakai seawet dan seefisien mungkin. Kualitas di atas kuantitas. Jadi dari semua cerita Lime ini, ada pelajaran yang jauh lebih besar dan universal yang bisa kita ambil. Ini bukan cuma soal skuter, tapi soal inovasi, pertumbuhan, dan apa sih arti dari kata sustainability atau keberlanjutan yang sesungguhnya? Jadi apa pelajaran utamanya buat kita semua? Pertama, cuma karena sebuah ide kedengarannya hijau bukan berarti otomatis berkelanjutan. Kedua, keberlanjutan sejati itu harus dirancang dari hulu ke hilir, dari awal sampai akhir. Ketiga, pertumbuhan yang terlalu cepat dan nggak terkendali justru bisa jadi musuh dari keberlanjutan itu sendiri. Dan terakhir, semuanya berawal dari desain produk. Disitulah dampak sesungguhnya ditentukan. Kutipan ini benar-benar merangkum semuanya dengan sempurna kan? Ini jadi pengingat buat kita semua, baik itu inovator, konsumen, atau pembuat kebijakan, bahwa solusi sejati itu harus dipikirkan secara holistik, secara menyeluruh. Nah, menurut Anda, ada nggak startup hijau lain yang sebenarnya menyimpan paradoks serupa? Coba deh bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Terima kasih sudah menyimak.